Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan informasi untuk tools tambahan buat ARD ya menggunakan Staffy. Jadi di sini saya memasukkan langsung kita panggil dengan siswa. Kalau kita admin, setelah siswa ini kita ambil updater. Jadi seperti ini. Seperti ini. Nah, ini saya menggunakan data 2019, tapi ini siswanya nggak kelihatan karena siswanya masih 2019 semester genap. Namun yang pertama Anda lakukan adalah konfigurasi tahun ini kita rubah dulu ke tahun yang 2020-2021 dan konfigurasi semesternya semester ganjil. Nah, setelah itu nanti kita akan mengeksekusi menggunakan Staffy seperti ini, login operator. Nah, di sini pada versi 2.04 ada penambahan beberapa feature di sini. Jika Anda ingin tutorial, di sini juga sudah ada YouTube kami. Ya. Seperti ini. Kemudian di sini sudah ada informasinya. Nah, yang pertama kita gunakan adalah mengupdate data dari data genap ke data ganjil. Ya. Nah, di sini adalah nilai-nilai semester kemarin. Kita hapus saja karena datanya sudah kita pisahkan per database. Ya. Jadi data semester kemarin Anda copy dulu, Anda backup dulu, kemudian kita eksekusi untuk semester yang baru. Ini ada satu yang kita tidak pakai. Oke. Setelah kita hapus, ini A, kita hapus data yang semester kemarin. Kemudian di sini ada mengupdate data tabel kurikulum. Artinya daftar KKM per mapel itu akan dikumulatifkan di dalam tabel KKM madrasah. Nah, ini masih semester genap 2019. Kita update di sini supaya menjadi semester ganjil. Seperti itu. Kemudian kita balik lagi. Ini ada langkah kedua, kita mengupdate data tabel KKM per mapel supaya ke tahun ajaran baru. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah 2020-2021. Kalau kita lihat pada siswa, ini akan muncul. Ya, akan muncul. Karena tadi datanya masih semester genap 2019. Kemudian, cara penggunaannya adalah Anda harus menghapus atau mengosongkan siswa akhir dulu. Jadi urutannya dari kelas atas ke kelas bawah. Misalnya kelas 9A ini sudah lulus semua. Kita klik di sini. Maka kita hapus datanya di sini. Kita select all, kita hapus. Kalau ada siswa yang tinggal kelas, kita biarkan saja. Ya, kita misalnya yang ini tinggal kelas, maka kita hapus yang lain saja. Maka di sini tinggal satu siswa. Kemudian kelas B, misalnya, ini misalkan saja, kita hapus semuanya, kita kosongkan. Kemudian kelas C, Anda lakukan hal yang sama, sampai semua kelas 9. Ya, sampai yang F ini. Kita hapus. Kemudian ini kita hapus. Kemudian yang ini kita hapus. Oke, fitur naik kelas ini sebenarnya tidak hanya digunakan untuk fitur naik kelas saja. Ini yang di sini. Ini adalah pindah kelas, ya. Naik kelas ini sebenarnya bisa kita manfaatkan
pindah kelas. Misalnya dari 7A ke 7B, 7A ke 7C, ada beberapa siswa. Itu bisa kita manfaatkan. Nanti kita coba. Misalnya yang kelas 8A, ya, semua siswanya ini kita pindahkan ke kelas misalkan 9B. Contohnya saja. Karena ada perubahan, ya. Kita naikkan dari 8A ke 9B. Maka kita lihat yang 8A sudah kosong, kemudian yang 9B sudah berisi. Kemudian yang tinggal kelas ini misalnya kita pindahkan. Nah ini, dari 9A ke 9B. Kita manfaatkan saja dengan fitur naik kelas. 9B. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini sudah 32. Jadi fitur naik kelas ini sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk pindah kelas, ya, pindah antar rombel. Kemudian nanti yang kelas 8B misalnya kita pindahkan ke 9A. Ini contohnya saja. 9A. Naikkan. Nah, lakukan hal yang sama untuk kelas 8 ke kelas 9, dari 8A sampai ke 8F, semuanya sudah. Kemudian baru Anda naikkan yang kelas 7, Anda naikkan ke kelas 8. Saya contohkan, misalnya kelas 7A ini kita pindah ke 8A, ini kan sudah kosong. Kita pindahkan semuanya ke 8A. Jadi seperti itu. Nah, maka nanti kita lihat akan terupdate data yang ada di sini. Kemudian fitur baru lagi dari Stafi adalah adanya pengecekan data residu atau data siswa yang tidak ada ID kelas. Contohnya begini, ketika Anda impor data siswa, biasanya apabila ada data yang double, dia akan informasikan impor data sukses, tapi tidak ada siswanya. Nah, ini Anda harus mendelete di sini, di data residu ini. Ya, sebelum Anda mengimpor lagi, itu harus di-delete. Pada YouTube saya yang kemarin saya buat, itu ada apa namanya? Ini di sini ada penjelasannya. Saya cek dulu. Di sini ada penjelasannya untuk yang ini mengatasi upload siswa ganda ini. Getting stuck sucks. Ini ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena ini ada yang ketika ini bisa Anda cekkan ketika mengimpor siswa tidak berhasil. Nah, maka Anda harus setiap ada kegagalan impor data, Anda harus masuk dulu ke cek data siswa ini, kemudian Anda hapus data yang kosong. Ya, ini data residu di luar rombel yang di sini. Nanti di sini akan ada. Kalau Anda mengimpor data berhasil tapi siswanya tidak ada, maka sebelum Anda mengimpor lagi harus dikosongkan di sini. Sebab apa? Sebab kalau tidak Anda impor lagi, datanya nanti akan double-double pada rombel Anda. Ya, sebenarnya yang double itu bukan di tabel siswa, tetapi di tabel rombel nanti yang kosong, yang double. Ini sudah ada fiturnya untuk data residu di luar rombel. Ini bisa kita manfaatkan. Kemudian yang berikutnya itu di data utama ada untuk tanda tangan kepala madrasah dan logo madrasah. Saya contohkan saja ini. Di sini mau menggunakan ada skalanya, ya, tipe PNG. Saya contohkan ini. Saya simpan. Nah, di sini sudah ada logo madrasahnya. Ya, kalau ini memang dari image biasa.
Oke, nah kemudian di sini juga ada tanda tangan untuk kepala madrasah. Itu kita bisa coba. Misalnya saja, saya nggak punya contoh tanda tangan. Kita contohkan ini saja. Yang penting dia masuk. Nah nanti di sini akan ada tanda tangan. Termasuk guru-guru di sini untuk wali kelas. Di sini juga ada. Kita coba saja picture-nya. Misalnya ini. Nah, ini berarti sudah masuk tanda tangannya. Kemudian untuk menghapus, ini kemudian untuk membuka ulang, kita mengupload ulang. Oke, demikian tutorial singkat VDI nanti akan kita share kepada Anda. Semoga bermanfaat untuk dalam kita rapotan di madrasah. Jadi sebenarnya fitur ini bukan kita hanya sekedar alat bantu saja supaya teman-teman operator ARD bisa lebih fleksibel dalam penanganan kasus-kasus yang belum ada dalam aplikasi ARD. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.